Tidak boleh ada satu makhluk pun yang berkurang kebahagiaannya atas kelahiran kita, atas kehadiran kita di semesta ini. Karena ketika kita ada tetapi tidak ada, itu tanda bahwa eksistensi kita tidak membawa manfaat dalam kehidupan ini. Segala puji hanya milik Allah, Sang kehadiran, Sang keberadaan yang senantiasa mengurus, mengatur seluruh kebutuhan kita, dan segala kebutuhan kita sudah disediakan di dalam diri kita. Segala kebutuhan kita sudah disediakan di dalam diri kita. Hanya orang yang tidak sadar yang mencari keluar, karena semua kebutuhan kita sudah disediakan di dalam diri kita. Bahkan perpustakaan terlengkap di semesta ini ada di dalam diri kita. Ilmu-ilmu yang agung semua sudah ada dalam diri kita. Dari ujung rambut sampai ujung kaki ini dalam diri kita ada begitu banyak etalase yang menawarkan agar kita bisa mengalami pencerahan. Berbahagialah orang yang sudah bisa menciptakan surga setiap saat dengan menyadari kehadirannya, menyadari keberadaannya di dalam dirinya, sehingga kesadaran itu akan membawa pikirannya untuk selalu hadir di sini, saat ini, sekarang. Dan mereka yang membiarkan pikirannya dibawa ke masa depan, dibawa ke masa lalu, lalu tubuhnya dijaga dengan malaikat malik, milik, kepunyaan, ego, maka kan selama-lamanya berkonflik dengan dirinya sendiri. Lalu ruang ciptanya tidak pernah mencapai keheningan. Ciri orang yang ruang ciptanya sudah hening adalah dia sudah bisa berbahagia dalam kesendiriannya, sendiri tetapi tidak merasa kesepian. Itu yang disebut dengan orang yang sudah mencapai keheningan. Jangan mengklaim diri kita sudah mencapai keheningan kalau kita masih terusik dengan perilaku orang lain di luar diri kita. Jangan mengklaim diri kita sudah mencapai keheningan kalau kita masih saja perlu kebahagiaan dari luar diri kita. Jangan mengklaim kita sudah mencapai keheningan kalau untuk bahagia saja kita harus mengkondisikan orang lain agar seperti yang kita mau. Dan mereka yang sudah hening ruang ciptanya, apapun yang dilakukan orang sudah tidak mengganggu dirinya lagi. Apapun yang terjadi di luar dirinya, kata-kata, peristiwa sudah tidak mengganggu dirinya lagi. Makanya yang paling berbahaya di semesta ini adalah kebohongan setengah kebenaran. Itu yang paling berbahaya. Karena di situ ada kegelapan yang sangat gelap. Kalau kebohongannya itu utuh sebagai kebohongan, malah tidak berbahaya. Karena orang tidak akan memasukinya. Tapi kalau kebohongan setengah kebenaran, itu sangat berbahaya. Seperti benar padahal tidak. Dan orang bisa masuk ke situ. Apalagi ketika bohongan itu diulang-ulang, lama-kelamaan bisa dianggap sebagai kebenaran. Percayalah sama saya, sepanjang nafas masih dipinjamkan sebagai pinjaman kehidupan pada kita, sepanjang itu kita masih menjadi utusan Tuhan. Berarti kita masih akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pembahagia di semesta ini, untuk menjadi orang yang memiliki peran untuk mendinamikan kehidupan ini. Sepanjang napas masih dipinjamkan kepada kita, berarti kita masih sedang dipakai oleh Dia untuk menjadi kepanjangan tangan Dia sesuai dengan peran yang Dia berikan kepada kita. Oleh karena itu, mari kita puji Dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Semoga ruang kesadaran kita menyediakan kelapangan yang luas untuk menerima kehadiran ilmu baru, intuisi baru, kesadaran baru. Semoga Allah membukakan pintu kecerdasan, pintu kelapangan, pintu kesabaran untuk terus berintrospeksi pada diri, untuk tidak merasa diri sebagai yang paling benar, untuk tidak merasa diri sebagai yang paling baik lalu merendahkan orang lain. Kita sapa semuanya dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabatku yang dimuliakan Allah, satu pertanyaan bagi kita, apa betul yang kita lakukan dalam kehidupan ini adalah yang benar atau yang populer? Yang populer itu yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Apakah yang dilakukan banyak orang itu benar? Harus dipertanyakan. Sama seperti saya bertanya pada diri saya. Saya pernah bilang sama orang tua saya, sejak kapan saya diberi label bahwa agama saya Islam? Sejak kapan saya diberi label bahwa saya orang beriman? Itu pertanyaan saya pada orang tua saya. Dan kenapa saat itu saya tidak dewasa, saya tidak tahu apa-apa, saya dipaksa untuk mengaku saya sebagai orang yang beragama tertentu, dan saya dipaksa untuk mengaku bahwa saya orang yang beriman. Itu yang membuat saya menjadi lupa bertahun-tahun. Karena dari kecil label itu sudah melekat dalam diri saya. Dan saya dari kecil memahami, kalau saya sudah menganut agama Islam, berarti saya sudah jadi orang yang beriman. Dan label itu melekat di dalam diri saya. Maka itu saya pertanyakan pada diri saya, pada orang tua saya, sejak kapan saya diberi label itu? Dan itu sangat berbahaya bagi saya. Bahayanya adalah saya tidak menyadari saya siapa. Lalu saya menjadi sombong dengan diri saya. Saya merasa sudah beragama, saya sudah merasa orang beriman. Begitu saya buka kitab suci, ternyata para nabi, para rasul, para leluhur kita tidak seperti itu perjalanan spiritualnya. Nabi Muhammad baru mencapai kesadaran puncak pada saat beliau sudah Isra Mi'raj, sudah bertemu jati dirinya. Usia beliau kurang lebih 40 tahun. Dan saat itulah baru beliau melaksanakan sholat. Nabi Ibrahim, beliau juga tidak sholat dari kecil, tidak disuruh mengaku beragama dari kecil, dan beliau mencari Tuhan. Dan diabadikan dalam Quran surat Al-An'am, beliau bertemu bintang, bertemu bulan, bertemu matahari, baru terucap di mulutnya yang suci kata-kata yang sangat indah, inni wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan wa ma ana minal musyrikin. Kata-kata, sungguh aku bukan lagi orang yang musyrik. Itu kata-kata yang meluncur dari seseorang yang sudah mengalami pengalaman spiritual, bukan kata-kata hafalan, bukan kata-kata buatan, bukan disuruh berkata seperti itu. Kata-kata itu meluncur secara alami. Inni wajahtu, inni wajahtu, aku hadapkan wajahku kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Dan saat beliau mengatakan itu, saya yakin beliau bergetar. Wazilat qulubuhum, pasti kolbunya bergetar. Wa iza tuliyat ayatihim zadathum imana, apabila dia melihat tanda-tanda kebesaran Tuhan di semesta ini, bertambah, bertambah dan bertambah imannya. Kenapa? Karena sudah punya modal iman, maka imannya akan bertambah. Orang-orang yang mengaku dirinya beriman hari ini gak punya modal sama sekali. Melihat apapun di semesta biasa saja, seperti kebanyakan orang. Apa kata-kata Nabi Ibrahim berikutnya? Setelah beliau mencapai pencerahan, menyaksikan bintang, menyaksikan bulan, menyaksikan matahari di langit terdekatnya, bukan sekedar inni wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan 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 wa ma ana minal musyrikin. Beliau mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah, la syarikalah. Tidak ada yang patut
patut aku persekutukan lagi. Wa bidzalika umirtu, aku bersedia untuk menerima perintahmu, apapun perintahmu, apapun kehendakmu. Karena apa? Aku tidak layak punya keinginan, karena aku bukanlah pencipta, aku ciptaan. Yang punya keinginan terhadap ciptaan hanyalah sang pencipta. Kesadaran itu dimiliki oleh seorang Ibrahim. Lalu apa yang beliau katakan? Wa ana awalul muslimin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awalul muslimin. Inilah awal aku berserah diri. Yuk kita tanya pada diri kita. Kita selalu mengatakan saya muslim. Bahkan kita mengatakan yang di luar saya non muslim. Sombong sekali kita. Padahal kita pun tidak mengerti Muslim itu apa. Muslim itu orang yang sudah berserah diri kepada Tuhan, yang sudah tidak mengatur-ngatur lagi Tuhan, yang sudah bersedia seperti Ibrahim. Wa bidzalika umirtu. Itu Muslim. Sudah begitu kita. Buku yang kita baca pun masih buku yang lama. Ada doa dikabul, ada doa tidak dikabul. Buku yang dibaca masih buku yang lama, kumpulan doa-doa mustajab. Lucu. Dan kalau kita sudah berhasil mengatur Tuhan, kita bilang doa saya mustajab. Tuhan tunduk patuh kepada saya. Begitu? Siapa yang berserah diri harusnya? Bukankah kita kepada Allah? Bukan Allah disuruh berserah diri pada keinginan-keinginan kita. Itulah sumber penderitaan kita selama ini. Dan begitu kita tidak berhasil mengatur Tuhan sebagaimana yang kita mau, kita sebut Tuhan tidak mengabulkan doa saya, Tuhan tidak mendengar saya. Kita lupa bahwa sebetulnya Tuhan sudah memilihkan yang terbaik untuk Anda. Apa yang Anda inginkan belum tentu yang terbaik buat Anda. Maka Tuhan bilang dalam Al-Quran, apa yang disebut baik oleh kamu belum tentu itu baik bagi kamu. Dan apa yang disebut dengan buruk oleh kamu belum tentu itu buruk bagi kamu. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, tapi itu amat baik bagi kamu. Boleh jadi kamu amat menyenangi sesuatu, tapi itu amat buruk bagi kamu. Begitu yang dikatakan Allah dalam Al-Quran. Tapi kita tidak pernah mengerti perkataan beliau. Para nabi, para rasul mengawali Islam itu ada awalnya. Nabi Ibrahim mengawali Islam itu ada awalnya. Ada satu pengalaman spiritual yang mendasari beliau untuk mengatakan wa ana awalul muslimin. Nabi Musa mengawali jadi orang beriman, ada pengalaman spiritualnya. Diabadikan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 143. Apa yang dikatakan Musa di situ? Ya Tuhanku, nampakkanlah diri Engkau kepadaku agar aku dapat melihatmu. Apa kata Tuhan? Kamu tidak akan sanggup melihatku, karena kamu tidak akan bisa melihatku dengan pandangan lahirmu. Tetapi masuklah kamu ke dalam dirimu. Aku tinggal di sana. Aku bersamamu, bahkan lebih dekat daripada urat nadi lehermu. Jangan kau gunakan lagi mata yang itu, karena aku sudah sediakan satu mata dalam dirimu yang disebut dengan mata kolbu. Gunakan mata itu. Apa yang terjadi? Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, lalu Tuhan menampakkan diri di puncak kesadarannya Musa. Saat itu Musa mengalami fana raga yang diabadikan oleh leluhur kita jadi Ponorogo. Banyak orang sana nggak ngerti kenapa Ponorogo itu menjadi pusat para yai, para romo yai. Siapa yai itu? Mereka yang sudah panaraga, yang sudah bisa memfanakan raga, sudah Ponorogo, sudah mencapai kediri. Orang yang sudah mencapai kediri gak peduli orang lain mau melakukan apa,
Gak peduli orang lain mau ngomong apa. Udah selesai dengan dirinya sendiri. Orang yang masih konflik dengan mulutnya di luar, itu karena masih belum selesai dengan pikirannya di dalam. Tapi lucunya orang yang semacam itu sering mengklaim seakan-akan dirinya sudah selesai. Padahal indikator bahwa kita belum selesai di dalam, kita masih konflik dengan orang lain di luar. Keluarlah kata-kata yang menyeramkan. Kita mengizinkan kita dibawa oleh pikiran kita ke masa lalu, ke masa depan, terus saja begitu. Tapi tidak hadir di sini saat ini sekarang. Padahal hidup itu di sini saat ini sekarang. Makanya Eckhart Tolle menulis buku yang sangat keren, judulnya The Power of Now. Coba baca buku itu, luar biasa. Saya tidak menemukan buku yang setiap katanya itu semuanya daging, tidak ada tulangnya, semua daging itu. Sampai saya tidak pernah bisa melewatkan satu kata pun yang ditulis oleh Eckhart Tolle di buku The Power of Now. Kenapa? Disitulah surga saya temukan. Karena surga itu di sini, saat ini, sekarang. Pertanyaan yang paling dasar bagi kita, mau kapan kita sebagai muslim yang sebenarnya? Mau kapan kita jadi orang yang beriman yang sebenarnya? Mau kapan? Puaskah kita dengan mengaku-ngaku? Mengaku beriman, mengaku sebagai muslim. Padahal muslim itu sebutan universal buat semua manusia yang sudah pasrah total kepada Allah, apapun keyakinan agamanya. Sekali lagi, muslim itu sebutan yang sangat universal. Tingkatan spiritual yang sangat universal. Makanya Quran mengatakan la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau mati kecuali kamu sudah menjadi seorang muslim. Bukan mengaku beragama tertentu, tetapi kita benar-benar sudah pasrah total kepada Tuhan, apapun keyakinan kita.